Oke, selamat pagi rekan-rekan. Pagi ini kita akan membahas tentang dashboard ya. Apa itu dashboard? Eh, Dashboard adalah salah satu fitur yang sering dipakai oleh pengambil keputusan untuk eh, melihat tren bisnisnya ya. Bisa dilihat apa itu dashboard itu pada banyak tulisannya. Apa gunanya dashboard? Berbagai macam ya. Salah satunya untuk eh, membuat beragam visualisasi data gitu ya. Jadi data diolah, kemudian dibuat berbagai macam grafik yang memudahkan untuk eh, pihak pengambil keputusan di sebuah perusahaan atau di sebuah negara untuk sebuah keputusan. Kemudian yang kedua adalah untuk membuat laporan yang responsif dan interaktif ya. Jadi dengan dashboard maka kita bisa membuat data yang di lapangan, kemudian itu menjadi live gitu, eh, bisa dimonitor dari eh, pusat ya. Jadi sehingga data yang dihasilkan itu bisa eh, interaktif ya. Kemudian dashboard juga digunakan untuk memprediksi tren data ya, mungkin eh, sebuah perusahaan itu punya data dari tahun ke tahun penjualan barangkali anggap misalnya 10 tahun atau 5 tahun, dan bisa dilihat trennya itu dengan menggunakan dashboard. Eh, ini sudah tadi ya pembuatan data analisis yang real time ya, sehingga akan eh, memudahkan. Nah, ada banyak aplikasi untuk membuat dashboard, eh, bisa Power BI, bisa Tableau ya, bisa eh, beberapa ya eh, desain ya. Nah, mungkin setiap minggu saya akan membahas eh, tentang dashboard. Di antaranya kita akan memulai dengan Power BI ya, paling paling gampang Power BI eh, untuk memudahkan itu apa itu dashboard agar teman-teman mendapatkan pengetahuan. Barangkali ini saya kasih contoh ya, contoh sebuah dashboard yang eh, nah ya yang seperti ini ya. Ini kita punya dashboard eh, tentang apa eh, namanya penjualan ya, penjualan produk ya. Di sini bisa dilihat nih, kalau dikecilkan layarnya, dia akan seperti ini kelihatannya. Nah, eh, ini adalah dashboard tentang eh, customer ya, customer bisa dilihat. Customer yang dilayani, jumlah transaksi customer ya, penjualan per customer dan sebagainya. Yang kemudian bisa kita lihat di sini. Trennya pun bisa kita lihat ya, misalnya yang mau dilihat bulan eh, bulan Desember gitu ya. Ah, sudah di daerah mana yang bisa mau dilihat, otomatis eh, dia akan menjumlah sendiri. Tuh. Eh, Kemudian misalnya kita mau lihat data penjualan produk ya. Ini adalah dashboard penjualan produk ya. Bagaimana trennya ya, informasi seperti amat. Ini adalah apa namanya produknya begitu. Bisa juga dilihat per transaksi ya, grafik per transaksi, dan per agen ya, bisa dilihat agen Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Eh, Sehingga apa namanya memudahkan untuk memonitor perkembangan penjualan dari waktu ke waktu, dari penjualan sampai stok di gudang.
ya, warehouse-nya kelihatan. Ini adalah salah satu dashboard. Nah, kita akan coba pelajari satu persatu ya, apa namanya, proses pembuatan dashboard ya. Untuk itu nanti supaya memudahkan, kita akan membahas dulu dimulai dari buku Introduction Microsoft Power BI. Ini nanti akan saya tunjukkan ya. Kita akan bahas saja supaya terarah apa namanya, pembelajaran kita begitu. Akan kita bahas buku ini, kontennya yang mulai dari perkenalannya ya, introduction Power BI ya, kemudian sharing di dashboard ya, bagaimana men-share sebuah dashboard ya, kemudian understanding data refresh ya. Di sini akan membahas tentang bagaimana kita mengambil data dari berbagai macam sumber. Jadi dalam sebuah dashboard itu bisa berbagai macam sumber data ya, bisa dari Excel, bisa dari SQL, bisa dari server, bisa juga dari Google, dan itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah dashboard. Salah satu kelebihan dashboard seperti itu ya. Kemudian bagaimana menggunakan Power BI Desktop ya. Nanti kita akan bahas per bab gitu, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian getting data from service dan content pack ya, bagaimana mendapatkan data tadi, kita coba ya. Kemudian building a data model ya, tentunya nanti untuk memudahkan logika maka kita harus mempunyai data modelnya seperti apa. Kemudian ya, infographic Power BI report, kita membahas tentang tadi ada Power BI dashboard, ada juga Power BI report ya untuk memudahkan. Kemudian using Microsoft Power BI in your company, bagaimana sih menggunakan Power BI untuk perusahaan kita itu. Ini kita bahas satu persatu. Ya kalau lancar barangkali 8 minggu ya, kurang lebih setiap minggu sekali pertemuan, maka kita butuh waktu 2 bulan untuk membuat dashboard. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih.